Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Khaira dengan NIM 10820240033 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Materi yang akan saya bahas meliputi burnout, motivasi belajar rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan dropout. Kita mulai dari burnout. Burnout merupakan keadaan ketika siswa mengalami kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, akibat tekanan belajar yang berlangsung terus-menerus. Siswa yang mengalami burnout biasanya terlihat tidak bersemangat, mudah marah, sulit berkonsentrasi, merasa kemampuan dirinya menurun, bahkan mulai menjauh dari kegiatan belajar maupun teman-temannya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan burnout antara lain tugas yang terlalu banyak, tuntutan untuk selalu mendapatkan nilai tinggi, kurangnya waktu istirahat, manajemen waktu yang kurang baik, serta minimnya dukungan dari lingkungan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, prestasi belajar akan menurun, motivasi semakin berkurang, hubungan sosial terganggu, bahkan ada siswa yang akhirnya tidak ingin melanjutkan sekolah. Selanjutnya adalah motivasi belajar rendah. Kondisi ini terjadi ketika siswa tidak lagi memiliki dorongan yang kuat untuk belajar. Mereka mengikuti pelajaran hanya karena terpaksa, sering menunda tugas, mudah menyerah ketika menemukan kesulitan, dan belum memiliki tujuan yang jelas. Penyebabnya bisa berasal dari metode pembelajaran yang kurang menarik, pengalaman gagal yang berulang, kurangnya penghargaan atas usaha siswa, maupun materi pelajaran yang dianggap tidak sesuai dengan minat mereka. Dampaknya tentu cukup besar, seperti nilai yang semakin menurun, kurangnya aktif di kelas, muncul kebiasaan menunda, hingga hilangnya minat terhadap pendidikan. Jenis kesulitan belajar berikutnya adalah underachievement. Underachievement adalah kondisi ketika kemampuan yang dimiliki siswa sebenarnya cukup tinggi, tetapi hasil belajarnya tidak mencerminkan potensi tersebut. Jadi, bukan karena tidak mampu, melainkan kemampuan yang dimiliki belum dimanfaatkan secara maksimal. Ciri-cirinya antara lain nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya, mudah bosan saat belajar, kurang percaya diri, menghindari tantangan, dan tidak konsisten dalam menyelesaikan tugas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh metode belajar yang kurang sesuai, masalah keluarga, atau emosional, harapan lingkungan yang tidak tepat, serta kurangnya bimbingan untuk mengembangkan potensi diri. Jika terus berulang, siswa akan kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuannya, dan rasa percaya dirinya juga semakin menurun. Jenis kesulitan belajar berikutnya yaitu prokrastinasi akademik. Istilah ini berarti kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas sekolah. Padahal, siswa mengetahui bahwa penundaan tersebut akan memberikan dampak negatif. Misalnya, siswa baru mulai mengerjakan tugas ketika waktu pengumpulan yang sudah sangat dekat. Beberapa penyebabnya adalah kurang mampu mengatur waktu, takut gagal, merasa tugas terlalu sulit atau membosankan, dan
kurang memiliki kemampuan mengendalikan diri. Akibatnya, tugas yang dikerjakan terburu-buru sehingga hasilnya kurang maksimal. Tingkat stresnya meningkat, nilai menurun, dan kebiasaan menunda menjadi semakin sulit dihilangkan. Jenis kesulitan belajar terakhir adalah dropout atau putus sekolah. Dropout merupakan kondisi ketika siswa berhenti mengikuti pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang sekolahnya. Hal ini dapat terjadi karena keinginan sendiri maupun karena keadaan yang maksa, seperti masalah ekonomi atau kondisi keluarga. Biasanya, sebelum benar-benar putus sekolah, siswa menunjukkan beberapa tanda seperti sering tidak hadir, prestasi terus menurun, kehilangan minat belajar, atau harus membantu pekerjaan keluarga. Penyebabnya seringkali merupakan gabungan dari berbagai masalah sebelumnya, seperti motivasi yang rendah, burnout, prokrastinasi akademik, ditambah lagi faktor ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga maupun sekolah. Dampaknya sangat besar karena dapat menghambat masa depan siswa, mempersempit peluang pekerjaan, dan menimbulkan berbagai masalah sosial maupun psikologis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa burnout, motivasi belajar rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan dropout merupakan bentuk kesulitan belajar yang saling berkaitan. Jika tidak dikenali sejak awal, satu masalah dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan konselor perlu bekerja sama untuk mengenali gejala sejak dini agar dapat memberikan pendampingan yang tepat sehingga siswa tetap memiliki semangat belajar dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.